Ya. Maka mankam kiranya kekelangan kami keluarga harapkan kami maka ikuti induku belakang. Miring saja berbagai kujan aku sebab sisi tempat kita agak ini agak herehia kurang sini sedikit. Ya, ya. Agak belok begini dia bikin begini. Tadi bagaimana belakang terganggu Jena? Belakang. Ada ngo kerseh je, ngo lanai masalah. Ya, perwakilan majelis sudah siap itu mic-nya di situ. Ya. Mohon tim multimedia dipersiapkan. Ya. Jadi semua Pak Sana penyerahan keluarga besar Ginting Restarigan ku gereja GBK Perungun Jakarta guna bengkat kita kubas masu-masu enda mankam kekelan kami semua wakili serahkan kami mi enda. Untuk menerima pemberkatan perkawinan yang kudus dari Tuhan. Kami bersukacita untuk menjalankan tugas. Oleh sebab itu, marilah kamu, anak-anak kami, sekaligus dengan orang tua dan keluarga semuanya, serta jemaat sekalian, untuk masuk ke dalam gereja mengikuti kebaktian pemberkatan perkawinan. Jemaat diundang untuk sama-sama bangkit berdiri. Lord, there is none like you.
kita tetap dalam posisi berdiri. Nothing compares to the promise I have in you. Mari kita mulai kebaktian pemberkatan pernikahan Rehia Mahuli Berutarigan dengan Bob Busido Ginting. Kebaktian pemberkatan ini dimulai di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan manusia, di dalam nama Yesus Kristus, Kepala Gereja, dan di dalam nama Roh Kudus yang mempersatukan keluarga orang-orang percaya. Pertolongan-Mu ada dari Tuhan pencipta langit dan bumi, yang menjaga keluar masuk-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi. Mari kita akan bernyanyi dari kidung dari kitab Denden yang kita nyanyikan dari ayat 1 dan ayat kedua.
dipersilahkan untuk duduk kembali. Mari kita mendengarkan puji-pujian dari keluarga.
kasih buat keluarga yang sudah memberikan pujian di dalam ibadah pemberkatan ini, Tuhan Yesus yang termulia. Kita sampai kepada pembacaan firman Tuhan yang pertama, yang diambil dari Matius 7 ayat 7 sampai dengan 11, yang akan kita bacakan secara bergantian sesuai dengan di dalam kertas liturgi kita. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti? Jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk hari yang sudah Tuhan tentukan, untuk mempertemukan anak-anak yang kami kasihi, Bob Husido Ginting dengan anakmu Rahia Mahuli Beru Tarigan. Ya Bapa, pada hari ini mereka ingin diberkati dalam nama-Mu. Kiranya kuasa Roh Allah yang bekerja dalam setiap pribadi kami, sehingga apapun yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan dan berkat-berkat-Mu mengalir bagi mereka. Ya Bapa, kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang berkuasa dalam setiap hati dan pikiran kami, terlebih bagi anak-Mu Rahia dan Bob Husido, sehingga firman-Mu akan menjadi dasar di dalam pernikahan mereka. Terima kasih Tuhan. Ini kami datang melalui putra-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, Shalom buat Bob Husido, Shalom Rahia. Bagaimana perasaan 2 hari ini? Luar biasa ya. Luar biasa senangnya, luar biasa juga gugupnya, bisa jadi bercampur. Buat orang tua dari adik kami Bob Husido, Mecuah-cuah, Shalom. Buat dari adik kami Rahia, Mecuah-cuah, Shalom. Hari ini yang menjadi firman Tuhan diambil dari Kejadian 2 ayat 18 sampai dengan 25, begitu juga akan Kolose 3 ayat 18 dan 19 akan kami bacakan buat kita semuanya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara dan segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia.
Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Kolose 3 ayat 18 sampai 19. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, buat pengantin berdua, pertemuan kalian berdua sampai pada tahap pemberkatan ini, apakah ini dianggap sebagai suatu mujizat Allah atau hanya sekedar kebetulan? Kebetulan saja nih jumpa kami singenan gitu ya. Pernikahan atau perkawinan adalah sebuah mujizat Allah. Kenapa kita mengatakan itu mujizat Allah? Karena di dalam perkawinan itu akan terdiri dari anugerah, pemberian, dan penghiburan ilahi. Mungkin saja waktu remaja atau setelah selesai kuliah, tidak ada terbersit dalam pikiran Bob Pusido dia menikah di Yogyakarta. Begitu juga dengan Rehia, tidak terpikir olehnya bahwa suaminya akan bermerga ginting. Bisa jadi dalam pikirannya saya akan menikah dengan orang Eropa. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, dengan kita melihat ini adalah suatu mujizat karya Allah, kiranya kita bisa terus menghargai pasangan yang Allah berikan bagi kita. Man banta si enggo berkeluarga Mas Yakapnya terus pasangan tae adalah suatu hal mujizat yang Allah berikan bagi kita. Mau ndah kamelanai kita rukur bagela. Wacika ngelit sekala di beru ngeluken aku bagian malasna misalnya. Wacika yang git ari gitu. Atau misalnya nina sekala di berubah jika nginggit si dilaki ngalukan aku lah kekak pendeti kurdakan pe misalnya, kok mau dia ya nerima aku gitu. Terkadang realitanya bukan seperti itu loh. Kenapa ya gitu? Aku yang begini baik, aku yang begini luar biasa, harus berjumpa dengan dia. Kekalangan di bata wari enda erpalaskan kejadian 2 yang menjadi dasar firman Tuhan dalam pernikahan ini, mau mengatakan kepada kita bahwa Allah itu memberikan penolong yang sepadan dengan kita. Maka bersyukurlah kamu Bob Pusido Rehia mau menikah denganmu. Bersyukurlah Rehia
ketika Bob Usido mau mengambil kamu sebagai istrinya. Ada syukur. Itu yang pertama. Sajangan kekelengan di bata, Adina, Bob Usido dan Rehia pada saat ini. Adilitpe misalnya keluarga ngatakan jangan Rehia, jangan menikah dengan Bob Usido misalnya. Rehia akan berkata, no. Mati pe akunggit adilah bana gitu ya. Bagi KP Bob Usido, jangan. Bob Usido berkata, tidak mama, tidak. Aku sudah sangat mengenal dia. Dia perempuan yang lembut, dia perempuan yang pengertian, dia perempuan yang sungguh sangat mengasihi. Benar. Tetapi sekala penulis ngatakan bahwa rata-rata hanya 2 tahun itu bertahan. Cinta yang seperti itu hanya 2 tahun bertahan. Setelah 2 tahun itu kecantikan akan luntur. Ketampanan akan sedikit luntur. Sudah ada perubahan. Maka kekelengan ini bata. Allah sudah memberikan teman hidup. Dan kita mengiyakannya. Yang kita inginkan adalah bagaimana bisa terus berjalan sampai Allah memisahkan melalui kematian. Sekali jadi skala konselor berbahan penelitian dengan mengumpulkan beberapa acak ya, baik laki-laki dan perempuan, dia buat kuesioner untuk melihat kepuasan di dalam pernikahan. Tahu berapa kepuasan yang hadir itu karena pernikahannya? Hanya 30%. Ya, hanya 30%. 70% mengatakan dia tidak merasakan bahwa keluarganya dia indah di dalam menjalaninya. Hanya 30%. Kita si hadir indah. Adi pagi kamlit waktu nu ngerana ibas adat ngerana lah kam soal kehidupan keluarga. Segala olah kalak simbaru erjabu hanya bayangannya adalah bayangan yang sungguh sangat luar biasa di berkeluarga ini. Kalimbubu ngeranalah kam berpalaskan kalimbubu begelah. Senina ngeranalah segala kekelengan Rehia ras Bob Usido. Sebelum mereka merasakan mereka sudah punya bayangan minimal. Maka kekelengan di bata dibutuhkan keterampilan suami istri di dalam menjalani kehidupan perkawinannya. Artinya begini, Allah sudah menumbuhkan cinta di hati seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan Allah sudah akan memberkati dalam pernikahan. Adi nasibahan soal bunga dan guturah. Tetapi bunga ini tidak akan mekar dan cantik dan berbuah kalau tidak dipelihara. Begitulah kehidupan berkeluarga. Perlu keterampilan suami istri di dalam memeliharanya. Dan setiap keluarga itu berbeda satu dengan yang lain. Jadi kalau asam cinta cuma di dalam pernikahan, di situ kita akan mengalami banyak kekecewaan. Tetapi ketika Allah sudah memberikan cinta dan kita akan hidup dalam berkeluarga, kita membutuhkan keterampilan di dalam kita menjalani kehidupan keluarga kita. Keterampilan yang pertama adalah
memberikan prioritas dan waktu untuk memelihara hubungan perkawinan yang baik. Masing-masing memasukkan upaya pemeliharaan ini sebagai prioritas yang penting. Ya, artinya rebahanca yang paling prioritas adalah bagaimana memelihara hubungan dalam perkawinan itu antara suami dan istri. Ada suatu keluarga, suaminya sudah bertekad untuk menceraikan istrinya karena dia sudah punya kekasih yang lain. Dia sudah mencari apartemen untuk tempat tinggal mereka. Sebenarnya untuk mengungkapkan keinginannya kepada istrinya, dia sebenarnya masih takut. Tetapi kekasihnya mengatakan, tolong kasih tahu, kabari istri kamu bahwa kita akan menikah. Sepulang kerja, istrinya sudah ada di meja makan, dan dia berkata, aku akan menceraikanmu karena aku menikah. Pada waktu itu istrinya belum siap untuk menerima perkataan suaminya. Dia lari ke kamar, dia menangis, dan dia seperti biasa perempuannya, tidak ada lagi bicara, yang ada cemberut, yang ada adalah marah, kesal, gitu. Itu juga yang dilakukan oleh perempuan tadi. Tetapi setelah beberapa minggu dia berkata kepada suaminya, ya, aku akan mengizinkan engkau menceraikan aku, tetapi dengan satu syarat. Selama 30 hari gendong aku dari kamar ke meja makan, supaya anak kita yang laki-laki, ada satu anaknya laki-laki, tidak akan berprasangka buruk terhadapmu sebagai seorang ayah yang buruk. Adikam bagian daharan dukai jawab ndo mamre, embah aku dari kamarku ruang makan setiap hari nina. Renana perbulangan endo konyul ke kepe, igilo daliah teh. Gak apa-apa supaya bisa cerai. Maka mulai pagi nambah nandaharana anak-anak sikiti endai dengar di laki sorak ya, papa gendong mama ya, papa gendong mama ya, namu garayuna. Pagi pi bagai, kenca seminggu dung nanggo teranggana aroma badan istrinya yang selama ini tidak pernah lagi terciumnya karena sudah jarak yang jauh. Oh, bagi kapken bau harum badan daharangku metena. Kenca bagai setelah 2 minggu dia kembali, ada gesekan kulit mengatakan, engkau kapken rah kertang nan daharangku metena. Engkau kak kertang na ya metena ka. Dia semakin mengenal. Kenca 3 minggu ngoi angkana, oh tatapan mata istriku rupanya seperti ini, sama seperti awal dia menatapku waktu aku jatuh cinta kepadanya. Kenca sada bulan reh nina basukurna lanai ku tading kendaharangku, aku tidak akan menceraikan dia. Karena kekasihna, bagaimana? Jadi kita untuk menikah, rehnina tidak. Aku akan membeli satu bunga, rangkaian bunga, dan aku akan memberikan kepada istriku. Kekelengan di bata, melalakala kencar jabu, prioritasnya bukan kepada memelihara hubungan perkawinannya, tetapi prioritasnya adalah duit. Sehingga jarak jauh antara suami dan istri. Dungna kekesalan A, kekesalan B, kesesalan terus.
satu dengan yang lain, kekecewaan. Prioritas utama setelah menikah adalah bagaimana kita memelihara hubungan perkawinan kita dengan baik. Uga kam carana melihara sa. Bunga enggotura. Tapi adilah siramdo. Bunga itu sudah tumbuh. Tapi kalau tidak kam siram, dia bisa mati. Dia bisa layu. Karena itu bukan prioritas dunia ini nanti, tapi keluarga ando. Sehingga dengan kekuatan kamu di dalam keluarga, segala hal bisa kamu hadapi. Si peduaken memahami betul apa yang menjadi peran di dalam perkawinan. Ya, endape penting. Apa peran istri, apa peran suami di dalam perkawinan itu sangat penting sekali. Firman Tuhan dalam Kolose 3 tadi mengatakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu, janganlah berlaku kasar terhadap dia. Peran suami adalah mengasihi istri, melayani istri, menyediakan segala hal bagi kepuasan istri. Artinya suami memang punya dominasi buat keluarganya, tapi bukan otoriter. Ya, bukan otoriter. Jadi artinya kepala keluarga itu memang diharapkan jadi pemimpin. Olah kari bagi sinetron, tendu sinetron. Suami-suami takut istri. Aku pelabo pernah kuikuti ya. Cuman ketika aku melihat bagaimana judulnya saja, posisinya sudah salah. Ya, artinya sebagai suami tetap menjadi seorang pimpinan dan sebagai imam. Ya. Di tengah-tengah keluarga, itulah posisi yang Allah berikan. Tetapi bukan otoriter, tapi dengan kasih. Berbeda dengan otoriter. Kalau otoriter adalah kiri, semua harus kiri. Enggak boleh lagi ke kanan. Semua kiri, kiri semua. Bukan dengan otoriter, memang sebagai pimpinan. Apa yang menjadi peran seorang istri? Itu juga jelas di dalam Kolose tadi, bahwa dia adalah tunduk kepada suaminya sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Jadi sebagai seorang istri, dia berperan untuk bisa memberikan dirinya secara sadar bagi suaminya. Istri hadir melengkapi suami. Istri yang cakap, rajin, kreatif, dia akan menjaga kecantikan dirinya, juga jasmani dan rohaninya. Dia akan bekerja sama dengan suaminya untuk menjaga anak-anaknya, membangun loyalitas anak-anak kepada ayahnya, dan pendukung suami, penghormat suami, pemuji suami. Kekalangan di bata. Peran istri mempengaruhi suami. Artinya bahwa ketika istrinya memberikan hormat kepada suaminya, suaminya akan percaya diri terhadap dirinya. Tetapi bisa jadi istri juga menjadi perongrong bagi suaminya. Tergantung di mana dia meletakkan dirinya. Memahami betul apa yang menjadi peran dalam perkawinan itu keterampilan yang kedua. Ya. Jadi adina skala perbulangan ngangkai
peranna sekala endahara ngangkai peranna meriah malam. Tapi adina sekala perbulangan lang ngangkai peranna, sekala endahara lanai ngangkai peranna, erbahanja la entabe la meriah dalanisa. Tidak akan ada sukacita di situ. Tidak akan ada damai di situ. Maka kekelengan ini dibata. Sebagai seorang suami, lakukanlah peran sebagai suami. Sebagai seorang istri, lakukanlah peran sebagai seorang istri pendukung suami. Yang ketiga, perasaan romantis, keintiman, cinta seakan-akan menguap. Angkandu menguap. Kalau menguap itu kan hilang. Bisa hilang gitu, menguap dia. Sedikit-sedikit hilang, sedikit-sedikit hilang, sedikit-sedikit hilang. Ketika hal itu terasa, ya, ketika hal itu terasa, ketika kamu nanti menjalani pernikahan, kembali langsung kepada pikiran, jangan-jangan saya sudah tidak prioritas lagi terhadap keluarga saya. Jangan-jangan saya sudah tidak lagi peduli akan istri saya. Jangan-jangan saya sudah tidak peduli akan suami saya. Jangan-jangan saya hanya peduli terhadap diri saya. Kenapa ya? Cinta saya, keintiman saya sudah menguap dan seakan-akan mau habis. Lihat prioritas kita, jangan-jangan sudah berubah. Sekala penulis ngatakan sabagenda, Lance Perry dan J. Carlson katakan cabas bukuna dalam bukunya Marital Therapy, mengatakan bahwa ada hubungan kesehatan perkawinan dengan kekuatan kita di dalam kita menjalani kehidupan kita. Penulis ini mengatakan bahwa ketika di tengah-tengah keluarga itu hubungannya sehat antara suami dan istri, tantangan apapun yang dialami di luar sana dia tidak akan tergoyahkan. Dia akan kokoh. Seorang suami pasti akan kokoh ketika hubungannya dengan istrinya baik. Tantangan apapun dalam pekerjaan, tantangan apapun dalam usaha, dia tidak akan ragu karena ada yang akan menopang dia. Begitu juga ketika seorang istri di dalam pekerjaannya, ketika hubungan perkawinannya sehat, dia tidak akan mudah sekali jatuh. Walaupun banyak tantangan pekerjaan, tantangan di dalam usaha, dia akan kokoh. Karena apa? Di dalam keluarga itu sehat. Di dalam keluarga itu ada perlindungan baginya. Itu harus diperhatikan. Ya. Jangan anggap saya bisa melakukan ini, saya bisa memimpin ini, kalau di keluarga ini tidak sehat, kita tidak bisa melakukannya 100%. Kita akan terganggu pikiran kita. Kita akan terganggu konsentrasi kita. Tetapi ketika hubungan keluarga itu suami, istri, anak-anak sehat baik, darat kaipe tantangan pendahindu pagi, lakap nu masalah. Kamu mampu melewatinya. Ini hubungannya. Ya, Bob Husido bekerja. Ya. Rehia mungkin juga, tapi kita tidak tahu ke depan sana. Adina kacau rumah tangga andu. Entahna naikam rubati. Itu akan mengganggu pikiran Bob Husido ketika dia melakukan pekerjaannya, bukan hanya mengganggu dan sangat terganggu.
Bagi kita selaku ndahara si hadir, perbulangan si hadir bas kebaktian enda. Kesehatan di dalam hubungan suami istri sangat berpengaruh kepada tantangan, kekuatan kita menghadapi tantangan kehidupan. Ya maka dilit sitik-sitik masalah olah pegedang-gedang. Sebab ada masalah yang kecil, sentabi, Bopusido, aku pikir kamu tahu bahasa Karo. Dan aku sadar kamu tidak tahu lagi bahasa Karo begitu. Kalau sedikit-sedikit masalah di keluarga, nggak usah diperbesar. Karena itu akan mengganggu kita dalam setiap aktivitas kita. Kalau sedikit-sedikit masalah, kiranya langsung bisa kita hilangkan. Kalau ada masalah besar, mari kita selesaikan. Dan kita bisa berdamai. Karena akan terus mengganggu kita untuk dalam setiap aktivitas kita. Ya. Jadi yang ketiga tadi, ada kalanya perasaan romantis dan keintiman itu seakan-akan menguap. Mari langsung periksa supaya langsung kita kembali pelihara keterampilan dalam memeliharakan perkawinan. Yang keempat, membuat perubahan-perubahan dalam situasi. Yang tadi ya, situasi baik itu keintiman yang sudah menguap, baik itu mungkin suami, istri kurang memahami akan peran masing-masing. Kiranya melakukan perubahan-perubahan yang kecil, bukan besar sekali, kecil. Ya, artinya begini. Ketika lit pagi waktuna, Bopusido dan Rahia ini punya karakter yang berbeda ya. Satu melankolis, satu kolerik, itu sangat berbeda. Ketika pagi, ngulit kam tidak saling memahami. Lakukanlah perubahan-perubahan yang kecil. Perubahan yang kecil maksudnya saya misalnya. Selama ini saya sangat cuek sekali. Biarlah saya mengubah, saya mulai untuk tersenyum. Perubahan yang kecil saja, nggak usah diharapkan perubahan yang besar. Tapi perubahan yang kecil yang bisa kita lakukan. Sebab yang kita lihat adalah penghancur perkawinan itu tidak jauh dari kehidupan suami istri. Yang pertama penghancur perkawinan adalah keras kepala, yang tidak mau melakukan perubahan sekecil apapun. Dia selalu menganggap diri paling benar dan tidak mau melakukan perubahan sekecil apapun. Penghancur pertama perkawinan adalah keras kepala. Yang kedua penghancur perkawinan itu adalah mendominasi pasangan. Ya, mendominasi pasangan juga membuat pasangan itu tidak akan merasakan bahagia di dalam kehidupannya. Adini nakalak karo lah naikapkan aku jende ini na bagi. Gua makalani tendingku basa ko enda tena. Bagi ya. Gua makang go jumpa kurs nande karo enda lah naikali tendingku bane bagilah. Kok mendominasi sekali. Entah kenca jumpa aku ras ginting mergane, tarigan mergane. Kok magelanai aku bagi mendapatkan suatu hal yang bisa bahagia begitu ya. Itu penghancur yang kedua, mendominasi pasangan. Mereka juga punya keinginan, kebahagiaan yang harus kita perhatikan. Sebab ketika mereka bahagia, mereka juga akan membahagiakan kita. Dan ketika kita bahagia, bisa dibahagiakan pasangan kita, kita juga pasti akan memberikan respek baginya. Itu yang kedua, penghancur perkawinan. Yang ketiga adalah asumsi pikiran. Artinya begini, suami bisa lama pulang, tapi istri langsung berpikir, jangan-jangan dia ini sudah punya istri yang lain gitu, asumsi pikirannya. Ketika seorang istri kurang peduli kepada suaminya, langsung berpikir jangan-jangan sudah ada laki-laki yang lain yang dia perhatikan. Asumsi pikiran.
Ini juga yang bisa berdampak pertengkaran tanpa kebenaran. Ya, jadi kendalikan pikiran kita. Walaupun sudah ada perubahan tidak seperti biasa, kendalikan dulu. Jangan berasumsi yang jahat kalau belum ada kebenaran apa-apa. Sebab adi berasumsi jahat indah pelati kang. So, skala pengalaman skala muria. Memang dia adalah istri kedua bukan karena perselingkuhan, tapi karena mati, meninggal istri yang pertama. Dia menikah lagi, suaminya menikah lagi. Tetapi suaminya punya kebiasaan yang tidak mungkin seperti bayangannya. Maka ibas dirina asal nggo sejam nala ngemuli. Nggo kape bapak andaye, nggo harus dibersedia banai deh. Nggo harus dibersedia ban bapak andaye, itu naji rusur. Kalau ini yang di dalam diri seorang perempuan, apa yang dia lakukan ketika suaminya pulang? Marah. Cenar yandai. Ih, aku kan sekarang punya usaha bukan satu toh, 2. Jadi sama siapa? Loh, bayangkan apa yang tanya. Cenar yandai, dari mana? Aku punya usaha bukan 1, 2 loh. Gitu ya jawabannya. Oh, persis Endai gitu. Nggak nyambung kan pertanyaan dan jawaban. Jawaban suami nggak nyambung dengan pertanyaan kedua istri. Itu kalau asumsi yang salah. Uwe, adilalati hakak perbulangan deh basedahin. Kalau dia capek dalam pekerjaan, pasti pertengkaran yang akan terjadi. Yang ketiga ya, yang keempat, komunikasi yang miskin. Komunikasi yang miskin maksudnya jarang berkomunikasi. Padahal seorang perempuan itu sangat membutuhkan komunikasi yang erat dengan suaminya. Sehingga asumsi pikiran-pikiran yang tidak harusnya di dalam pikirannya, ketika ada komunikasi, itu bisa hilang. Gua mamrekam si hadir enda mengasuk ngekam megi-megi morie nuri-nuri 3 jam kam ngasuk megisa 5 menit mengasuk kam apa yang ceritakan istriku ini nggak masuk di akal, satu pun ini nggak masuk di akal. Labo dalih begi-begi saja. Sebab dengan kamu mendengarkan dia, perasaan takutnya, perasaan was-wasnya, segala sesuatunya dalam dirinya udah keluar, dia akan sehat. Sejauh lakari kami moria sehat, kam kasih sakit, bagi. Ya, tetapi itulah perempuan. Dia sangat rindu ada orang yang bisa mendengarkan dia. Adi ngasup kam megi-megi yakin kamu re sehat kerina. Sehat ya kerina. Tapi adi naik dengang yang ngerana. Udah lama. Besok aja lah itu nindu. Sakit ya kerina. Lana ibu kam dia tenepe. Cakapindo pe karya. Udahlah naka. Itu komunikasi. Jangan kiranya komunikasi yang miskin. Ya. Begitu juga berbuat baik demi menguasai pasangan, itu juga menjadi perusak perkawinan. Berbuat baik untuk menguasai pasangan. Sekali bagi lakuban gelahna, weken kerinana gitu. Juga tidak. Karena setiap pribadi ini punya selera artinya ya, punya kepribadian yang memang tidak ada sama. Tidak ada sama. Baik suami, baik istri, tidak ada yang sama. Jadi ketika kita memberikan sedikit kebebasan bagi mereka, mereka akan merasakan bahagia. Apalagi ada dukungan dari teman hidupnya. Dan yang kelima, keterampilan yang harus dilakukan, bersedia untuk terus membangun
keterampilan walaupun bukan dalam waktu yang singkat. Kegelengan kami, kerina kam orang tua kami, turang senina kami, si enggo berkeluarga. Apakah keterampilan yang kita miliki awal menikah dan setelah kita punya anak, setelah anak kita dewasa, tetap sama? Saya pikir tidak. Pasti akan terus belajar. Ketika hanya berdua, keterampilan apa yang harus dilakukan? Ketika sudah punya anak satu, ketika sudah punya anak dua, ketika anak-anak dalam pendidikan, ketika karir suami lebih melesat, ketika karir istri lebih lagi, keterampilan apa lagi yang harus dilakukan? Ketika anak-anak sudah dewasa dan ingin menikah, ketika kita sudah punya cucu, selalu ada yang harus kita lakukan, keterampilan-keterampilan di dalam pernikahan. Sehingga seperti ucapan di dalam pernikahan, sampai Allah memisahkan melalui kematian, kita semakin mengenal pasangan kita satu dengan yang lain. Seperti yang dikatakan oleh Adam kepada Hawa, wow, inilah yang cocok bagiku. Dan kita juga akan berkata sampai akhir hidup kita, wow, inilah perempuan yang paling cocok denganku. Inilah laki-laki yang cocok denganku. Karena apa? Kita sama-sama belajar di dalam menjalani kehidupan keluarga kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, ketika kami bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan kami memohon kepadamu, terlebih buat anak kami, adik kami, Bob Busido Ginting, juga dengan Rehia Berutarigan, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, ketika mereka setelah menerima pemberkatan yang datangnya dari Tuhan, mampukan mereka untuk terus mengelola kehidupan mereka, emosi mereka, keterampilan mereka, untuk bisa menjalani kehidupan keluarganya. Sehingga Tuhan dalam setiap hal yang mereka akan alami dan jalani, karena kuasa Tuhan, bimbingan Tuhan, dan keterampilan demi keterampilan yang mereka lakukan, kehidupan keluarganya semakin hari semakin baik, dan mereka berbahagia di dalam menjalaninya. Terima kasih Tuhan, ini kami datang melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita akan mendengarkan puji-pujian dari sektor Filipi secara online.
Bersyukur buat PJJ Filipi yang sudah mempersembahkan pujiannya di dalam kebaktian pernikahan anak yang kita kasihi, Rahia dan Bopusido. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengakukan iman rasuli kita lakukan secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilahkan untuk duduk kembali. Kita akan kembali mendengarkan pujian Muria GPKP Runggun Yogyakarta yang akan ditampilkan secara online.
Dia yang sudah memberikan pujiannya kepada Tuhan. Kita akan mengumpulkan persembahan ucapan syukur kita. Firman Tuhan tentang persembahan ucapan syukur. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah memberkati orang yang memberi dengan sukacita. Sewaktu kita mengumpulkan persembahan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 450 ayat 1 dan 2. kita serahkan persembahan ucapan syukur kita kepada Tuhan dalam doa kita. Kita berdoa.
Kami bersyukur kepadamu ya Bapa atas ibadah pemberkatan anak yang kami kasihi pada hari ini. Dan sebagai ucapan syukur kami mengumpulkan persembahan di hadapan-Mu. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, biarlah Engkau menerimanya dengan penuh bahagia sebagai kami anak-anak-Mu yang sudah memberikannya dengan penuh rasa syukur. Sehingga dari persembahan yang kami kumpulkan ini bisa dipergunakan gereja-Mu di dalam menyebarkan akan kebenaran firman-Mu di dunia ini. Terima kasih Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian di dalam memberikan persembahan ucapan syukur ini, kami juga serahkan hidup mereka dalam tangan Tuhan. Engkau juga yang memberkati kehidupannya, Engkau juga yang akan memberkati pekerjaan dan usaha mereka. Terima kasih Bapa, ini kami datang melalui putra-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, saudara berdua telah hadir di tengah-tengah jemaat Tuhan pada saat ini untuk memohon berkat Tuhan Allah bagi perkawinan saudara. Dengarkanlah firman Tuhan tentang dasar perkawinan bagi umat Kristen yang tertulis dalam Alkitab. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Allah menjadikan perempuan, kemudian memberkati keduanya. Demikian juga tertulis dalam Alkitab. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apapun saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dengarlah firman Tuhan khusus bagi pengantin laki-laki. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dengan menyerahkan dirinya demi jemaat. Demikianlah si suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Sebab siapa yang mengasihi istrinya berarti mengasihi dirinya sendiri. Hendaklah suami selalu berlaku sopan dan jujur terhadap istrinya. Demikian juga bagi pengantin perempuan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu
Karena suami adalah kepala dari istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah kamu senantiasa setia dan hormat kepada suamimu, dan cermat membenahi rumah tanggamu. Perhiasanmu bukan hal-hal lahiriah yang nampak, seperti pakaian, barang-barang perhiasan, tapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut, tenang dan tentram, yang sangat berharga bagi Allah dan manusia. Selanjutnya, demikianlah firman Tuhan bagi saudara berdua, pengantin laki-laki dan perempuan. Hendaklah saudara seia sekata, seperasaan, mengasihi sesama dengan rendah hati. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, supaya berkat Tuhan senantiasa menyertai kamu. Sempurnakanlah semua itu dengan kasih Tuhan Yesus Kristus, karena itulah tali pengikat bagi hidup untuk mendapat damai sejahtera. Damai sejahtera dari Kristus memerintah dalam hati saudara berdua, dan apapun yang kamu lakukan, baik dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah itu semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar Dia senantiasa berkuasa atas hati dan pekerjaan saudara. Saudara telah mendengar tentang dasar, tujuan dan panggilan perkawinan. Untuk itu, sebagai hamba Allah, saya mengundang saudara untuk saling mengucap janji di hadapan Allah dan jemaat sambil berjabatan tangan. Saya, Bob Lushido Ginting, mengambil engkau, Rehia Mahuli Beru Tarigan, sebagai istriku, dan dengan ini berjanji menerima engkau dalam senang maupun susah, dalam sehat maupun sakit, dalam suka maupun duka. Saya berjanji untuk menjaga kekudusan perkawinan kita sampai Allah memisahkan kita melalui kematian. Saya, Rehia Mahuli Beru Tarigan, mengambil engkau, Bob Bushido Ginting, sebagai suamiku, dan dengan ini berjanji menerima engkau dalam senang maupun susah, dalam sehat maupun sakit, dalam suka maupun duka. Saya berjanji untuk menjaga kekudusan perkawinan kita sampai Allah memisahkan kita melalui kematian. Saudara dipersilahkan berlutut dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sementara pengantin berlutut, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 318 ayat yang pertama.
anak kekelengan kita, Bob Busido dan Rahia, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa untuk hari ini. Karena bertambah keluarga yang dibangun di atas firman-Mu. Keluarga yang takut akan Tuhan. Kami bersyukur atas anak-Mu Bob Busido Ginting, juga anak-Mu Rahia Mahuli Berutarigan, yang sepakat di dalam membangun kehidupan keluarganya berdasarkan akan takut akan Tuhan. Ya Bapa, semua kami yang hadir pada saat ini berdoa bersama-sama memohon kepadamu agar Engkaulah yang memberkati keluarga yang baru ini. Engkau yang akan beserta dengan mereka di dalam mereka menjalani kehidupan keluarganya. Karena hanya Engkaulah yang mengetahui akan setiap tantangan-tantangan yang datang ke tengah-tengah keluarganya. Dan kami percaya ya Tuhan, ketika Engkau terlebih dahulu sudah melindungi keluarga ini, segala tantangan di dalam kehidupannya mereka akan mampu untuk melewatinya. Karena ada kuasa, kekuatan, hikmat yang akan Allah berikan baginya. Tuhan Yesus, kami berdoa buat keluarga yang baru ini. Kiranya Engkau akan memberikan hikmat bagi anak-Mu Bob Busido Ginting sebagai kepala keluarga. Kuasa-Mu yang akan bertahta dalam kehidupannya, menambahkan kekuatan hikmat baginya menjadi seorang imam di tengah-tengah keluarganya, sehingga dia mampu untuk mengasihi istri yang Tuhan berikan baginya, penuh dengan rasa kasih yang datangnya dari Tuhan, seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Terima kasih Tuhan, urapi dia. Tinggal Engkau di dalam hati dan pikiran anak-Mu ini, dan berkuasalah Engkau di dalam kehidupannya, sehingga dia mampu untuk melakukannya. Kami juga berdoa buat anak-Mu Rahia Mahuli Berutarigan yang menjadi istri ya Tuhan. Berkati dia, kuasa-Mu juga terus berkuasa di dalam dirinya. Biarlah kelemah lembutan yang Tuhan sudah berikan baginya terus berkuasa baginya, sehingga mampu menjadi penolong bagi suaminya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang akan memberikan kuasa kesabaran di dalam kehidupan anak-Mu Rahia Mahuli Berutarigan ini, sehingga dia mampu untuk menopang suaminya di dalam setiap perjalanan kehidupan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, sempurnakanlah kebahagiaan keluarga ini dengan Engkau memberikan anak laki-laki, anak perempuan ke tengah-tengah keluarganya. Kami serahkan benar-benar kehidupannya di dalam tangan Tuhan. Begitu juga akan setiap keperluan yang mereka perlukan, juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang akan terus memberkati mereka sepanjang kehidupannya, sehingga mereka juga tidak akan kekurangan karena penyertaan kasih Tuhan yang tetap melimpah di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan melalui putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dan setiamu yang takkan pudar di telan waktu, warna yang terindah di lembar hidupku, kan selalu ku lukiskan warna-Mu dalam hidupku.
selalu ku lukiskan warnamu dalam hatiku. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kita bersyukur akan pemberkatan yang sudah bisa dilakukan pada hari ini. Kita akan mengumpulkan persembahan ke depan sambil kita menyanyikan Kidung Jemaat 316 ayat 1 dan 2. Pengantin akan memberikan bunga kepada orang tua. Pertama kepada orang tua perempuan, setelah itu akan diikuti kepada orang tua laki-laki. Ini untuk Bapak ya, Dek. Ini untuk Ibu ya. Begitu banyak di dunia warna yang dapat terlukiskan, namun tiada pernah ku temui warna seindah warna-Mu Tuhan. Lebih dari semua yang ada, ku rindukan warna-Mu Tuhan, melekat selalu di sanubariku, di bejana hati ini. Warna yang terindah di dalam hidupku, warna kasih dan setiamu yang takkan pudar di telan waktu. Warna yang terindah di lembar hidupku, kan selalu ku lukiskan warna-Mu dalam hidupku. Kan selalu ku lukiskan warna-Mu dalam hidupku. Kita senantiasa bersyukur atas setiap hal yang bisa dilakukan. Ucapan terima kasih seorang anak buat ayah dan ibunya di dalam mengantarkan pernikahan. Kita akan mengumpulkan persembahan ucapan syukur kita yang kita antar ke depan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 316 ayat 1 dan 2.
akan mendengarkan kembali pujian dari Moria Runggun GPKP Yogyakarta.
ucap terima kasih buat Moria yang sudah memberikan pujiannya dalam pernikahan ini. Kiranya nanti Rehia menerjemahkan setiap bahasa Karo dalam lagu pujian tadi. Mari kita bersatu dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas berkat kasih karunia Allah, sehingga ibadah pemberkatan ini bisa berjalan dengan baik. Kami bersyukur buat setiap anak-anak Tuhan yang ambil bagian dalam ibadah pemberkatan ini, baik pemusik, song leader, begitu juga kan Moria, PCC Filipi, juga keluarga, Sangkep Ngeluh dan jemaat Tuhan. Kiranya setiap pribadi kami yang bisa ambil bagian ya Tuhan, biarlah Engkau juga yang terus melimpahkan kasih-Mu bagi kami, sehingga talenta yang ada pada diri kami masing-masing, kami juga semakin maksimal di dalam memberikan pelayanan-pelayanan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Bapa, kami berdoa terlebih buat anak-Mu Bob Busido juga Rehia yang sudah bersama-sama mengikrarkan janji pernikahan mereka di hadapan-Mu, juga di depan kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Teguhkan terus hati mereka di dalam menjalani kehidupan keluarganya. Engkau yang terus berjaga-jaga dan menjagai kehidupannya. Mampukan mereka untuk terus melihat kekudusan Allah di dalam kehidupan rumah tangganya, sehingga mereka bisa setia terhadap pasangan yang sudah Tuhan berikan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, segala berkat-Mu kiranya Engkau juga akan turunkan ke tengah-tengah keluarganya. Kami juga berdoa buat orang tua kami, baik dari adik kami Bob Busido, juga adik kami dari Rehia Mahuli Berutarigan. Biar Engkau juga yang terus memberkati orang tua adik-adik kami ini ya Bapa. Biar mereka juga bisa bersyukur dan terus sangat melimpah kasih karunia Tuhan, kebahagiaan dalam kehidupannya, ketika mereka mampu untuk menghantarkan anak-anak yang mereka kasihi sampai memasuki kehidupan berkeluarga. Engkau yang memberikan kesehatan yang sempurna bagi orang tua kami ini, dan Engkau juga yang terus melindungi mereka dimanapun mereka berada ya Tuhan. Terima kasih, kasih-Mu juga melimpah bagi kehidupannya. Kami juga berdoa ya Tuhan buat setiap keluarga yang bersama-sama kami pada saat ini. Engkau juga memberkati mereka satu persatu. Biarlah dalam kehidupan keluarga kami juga Engkau hadir. Engkau juga yang terus berkuasa menyempurnakan segala sesuatunya, sehingga di dalam kehidupan keluarga kami juga semakin melimpah kasih Tuhan, kebahagiaan bagi kami semuanya. Kami berdoa buat resepsi pernikahan anak kami yang kami kasihi, adik kami ini, yang akan dilakukan di sore hari ini ya Tuhan. Segala rencana acara yang sudah dipersiapkan, begitu juga tempat yang sudah dipersiapkan sebagai tempat resepsi pernikahannya, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, kiranya acara resepsi pernikahan yang akan dilakukan sore hari ini juga berjalan dengan baik, dan kemuliaan nama Tuhan tetap turun atas kami semua anak-anak-Mu. Begitu juga akan rencana peradatan pernikahan secara adat budaya Karo yang akan dilakukan di Bekasi, kami juga serahkan dalam tangan Tuhan. Setiap orang yang ambil bagian di dalam resepsi pernikahan dalam budaya Karo, kiranya Tuhan juga bekerja di dalam pribadi-pribadi mereka ya Bapa. Engkau mengurapi mereka, Engkau memberi kekuatan, hikmat, kepintaran baginya di dalam melangsungkan pernikahan peradatan budaya Karo buat adik kami Bob Busido juga Rehia Berutarigan. Terima kasih Tuhan, segala sesuatunya di dalam kehidupan keluarga ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Ini kami ya Tuhan, kami datang melalui Putra-Mu Yesus Kristus,
Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat 406. Kita nyanyikan ayat 1 dan 3. Seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Allah sumber damai sejahtera, memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kamu apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebaktian pemberkatan pernikahan saudara kita, anak kita Bob dan Rehia sudah boleh selesai dengan baik. Mari kita ucap syukur bagi Tuhan. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Dimulai. Amin.
Mari dipersilakan dulu Bapak Ibu. Kita akan masuk dalam sesi foto. Rangkaian foto nanti yang pertama nanti pengantin Bob dan Rehia akan berfoto dengan Ibu Pendeta. Setelah itu nanti dengan semua majelis sama emeritus. Setelah itu nanti akan seteruskan dengan Saitun, Mambre, Moria, KKR. Ya. Setelah itu nanti sebelum kami serahkan ke anak beru, nanti kami mohon salah satu mewakili keluarga untuk mengucapkan terima kasih bagi kita semua yang boleh hadir pada kesempatan ini. Setelah itu nanti anak beru Tarigan dan anak beru Ginting akan mengaturkan untuk foto keluarga masing-masing. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, dalam nama Yesus akan kita mulai saja. Ya. Oh, begitu. Ya. Dung foto majelis. Dung kari majelis kerina, maka sebelum foto keluarga serahkan kiriman keluarga untuk mengatakan bujur. Ya. Maka Mankam, Rehia sama Bob sama Ibu Pendeta akan berfoto bertiga dulu. Setelah itu siap-siap semua majelis dan emeritus. Setelah emeritus siap-siap Saitun. Setelah Saitun, Mambre, diteruskan Moria, Permata dan KAKR. Ya. Mari siap-siap semua para majelis. Sudah? Ya. Ya, mari Ibu Pendeta tetap di tempat dan semua para majelis sama emeritus maju ke depan. Setelah itu siap-siap Saitun. Ya, untuk para Saitun masih tetap di tempat, jangan turun dulu, langsung. Ya. Mari Krina kam, Saitun, giliran dengan duari, ula kam tading. Setelah Saitun siap-siap Mamre, begitu selesai Mamre langsung Moria, KKR dan Permata dan KKR. Ya, ngokeri Saitun, lanalis tading.
Sekali lagi. Sudah? Sudah? Ya. Maka Mamre, mari para Mamre. Setelah itu siap-siap Moria. Iya, Bang. Moria, setelah itu siap-siap Moria. Ngokeri Mamre. Bapak Nesia, mana Bapak Nesia? Tunggu Mbak, sebentar ya, itu adalah satu lagi. Sudah? Ya. Silakan Moria. Semua Moria, ulah kami tading-tading. Setelah itu siap-siap Permata dan KAKR. Hati-hati. Setelah Moria siap-siap Permata dan KKR. Ya, sebentar untuk Moria ada bingkisan yang ditujukan kepada pengantin. Mari silakan kami yang mewakili Moria. Ya. Puji Tuhan. Sekalenda godung acara pemasu-masun anak Tarahia Rasbob. Selamat untuk keluarga Bapak Aditya, BGP keluarga turang kami. Dan selamat juga untuk Rahia dan Bob. Selamat menempuh hidup baru nakku. Inilah kami Mama Endu Moria GBKP Yogyakarta. Terus selamat datang di Moria GBKP Ijape Kampagi Tading. Ini seragamnya sudah kami siapkan buat seragam Moriandu. Oke, nakku Tuhan berkati rumah tangga Ndu yang baru. Bujur. Ya, didokumentasikan, mari dipersilakan. Agak miring ban kak, ya, Glahida. Ayo Permata, siap-siap Permata semua, Permata dan KAKR. Sekali lagi. Ya, Bujur Manbandu Moria. Mari Permata. Semua Permata sama KAKR. Guru KKR dan Permata. Mari dipersilakan. Ayo Permata yang di belakang, anak-anak KKR maju ke depan. Tunggu sebentar ya. Ayo yang di belakang, Ayo KKR cepat sedikit. Depan. KKR di depan. Yang foto masih banyak Pak.
setelah ini keluarga nanti paling Kalau keluarga tadi katanya sebelum acara udah ya. sudah sebagian. Tadi kan ada sebagian yang belum datang tadi. Nanti kita ini lagi. Sampai jam berapa? Paling tidak sebenarnya jam 4 kita sudah harus pindah. Iya. Sekarang jam 4 Pak. Ya, 10 menit boleh? Oke, boleh. Siap. Oke. Ya, ya, mudah-mudahan masih. Yuk, gaya bebas. Ya, terima kasih untuk Permata dan KKR. Ya, maka iundang kami kam kulbenda, kam kalimbubu kami targan mergana ginting mergana. Jenda kam gelah kam mereken kata ngatakan bujur man krina kita sirhenda. Mari, ras kam teris jenda bang, ras kakak krina, ras turangku jenda. Ya, lakin kam singran. Kok lo kok. Saja lek. Lah. Ya. Bujur katakan kami man Tuhan di bata ibas jam karabenenda ngoka banci hidung pemasun-masun anak kami Runggun Gereja GBKP Yogyakarta Enda bagaimana kami ngatakan bujur man pandita pertua diaken bagaimana pemusik song leader bagaimana ras kategorial Mamre, Moria, KKR, Permata, si ikut muat bagin guna kelancaran pemasun-masun anak kami Bob Bagepe Ras Rehia. Jadi man keluarga Kerinape kami ngatakan bujur si ngondauh nari hadir ibas wari enda guna petunggungkan pemasu-masun enda apa ipe kam lamber dobahan kalimbubu kami anak beru kami bagepe sembuyak kami sehingga terlatih-latih dauh nari guna petunggungkan ibas pemasu-masun ibas wari enda. Ya, jadi dungkari acara ijenda maka ibas kerabun kari jam 6. Setengah pitu diundang kami kam Kerina anggota Runggun GBKP BGP Ras Kerina turang senina kami si hadir ibas kerabun enda BGP Ras Permata ras orang tua Kerina hadir ibas Hotel Ispak iban kami je resepsi guna petunggungkan perjabun anak kami Bob bagai Peras Rehia. Jadi endam bas kami nari keluarga bujur ras menjual juah kita Kerina bujur. Ya. Bujur bang, abang lah tambah Hindu? Enggak, kata Nuras bang. Ya, bujur bang, banci kam kundul. Gundari sesen foto untuk keluarga. Cuma dengan tim WO ngerana mana aku maka harusnya kita sudah berangkat Pak Nina. Ini ku si pakai 10 menit lah waktu ni gundai. Gua kina kap ndukam keluarga. Li dengar kinde selengah foto ngone dung Kerina. Mungkin iting kape lengah mami lengah kapekan. Bagi pe tali dengan masih ada keluarga yang baru datang sebelum tadi mulai kebaktian sudah foto bersama, tapi kalau tadi datangnya setelah kebaktian kami persilakan.
arah kemuhun turangku. Arah kemuhun. Oh, Sudah? Lidengang kira-kira kamu keluarga si foto atendu. Adilit waktu tinggal 5 menit lagi. Ya, hendang kami arah-arah tim WO hendak akung we. Tinggal 5 menit lagi. Enggak? Ya. Ya, jadi mari kerina kam apa ya pelon dakwah 2 kali nari 2 kali foto nari kita coba waktu na berikan ya. Info Bastim WO nari, maka kalau nanti mau foto lebih lama, nanti di hotel katanya. Karena pengantin harus segera akan tukar pakaian. Ayo, siap-siap. Ya. Sudah? Ya. Ya, silakan. Ya, jadi untuk tim WO supaya segera diaturkan. Ya. Sudah, nggak ada. Matikan aja ya Pak streamingnya. Oh ya. Udah,